Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Project Breathe part kedua. Kali ini kita akan membahas apa itu daily practice. Sebelumnya kita baca doa dulu ya dan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, daily practice adalah latihan harian dalam bentuk jurnal yang dipopulerkan oleh Bu Anna Rankel dalam meregulasi otak dan emosi. Penyakit mental itu berlapis-lapis. Nah, untuk mengetahui lapisan paling atas, apa yang membuat kita memiliki masalah psikis A, B, kita bisa menggunakan daily practice ini sebagai P3K utama untuk mengobati rasa takut sehari-hari dalam aktivitas kita. Daily practice ini ada dalam program free tools-nya, artinya gratis, bisa diakses semua orang. Maka aku sebarkan dan aku terjemahkan dalam video ini. Berikut adalah screenshot dari lembar daily practice. Langsung aja kita caw ya. Di sini ada gimana sih cara meregulasi emosi dengan daily practice. Jadi, penjelasan dari regulasi emosi di sini adalah soal PTSD pada masa kanak-kanak yang memberikan gejala disregulasi berhubungan dengan otak untuk orang yang mengalami dan menyebabkan orang itu mengalami kesulitan mengelola perasaan dan emosi. Nah, gimana caranya biar kita punya tools yang sederhana namun bisa kita gunakan secara gratis dan praktis. Oke. Kenapa metode ini praktis? Karena ini hanya menggunakan kertas dan pulpen tanpa perantara manusia yang berujung akan terjadi tersebarnya isi hati kita yang sangat privasi jika orang itu tidak amanah. Plus menghindari kita dari self-diagnose yang belum tentu benar adanya. Istirahat dulu ya. Ya, jadi kan kita emang butuh profesional, tapi penanganan pertama sebelum profesional, kita bisa menggunakan daily practice ini. Berikut adalah terjemahan Indonesia yang aku terjemahkan dengan lebih mudah enak dibaca gitu. Mulailah dengan menulis, saya punya rasa takut. Apapun itu, gak usah dianalisis, gak apa-apa seaneh apapun. Misalnya aku takut kecoa, karena aku takut dia gimana gitu. Tulislah rasa takut yang terjadi pada hari kamu sedang menulis ketakutan ini, bukan ketakutan pada hari kemarin atau di esok hari. Karena disregulasi otak biasanya muncul dari rasa takut dan marah yang sulit diungkapkan, maka bagian 2 ada cara mengungkapkan kemarahan. Berikut formatnya. Saya kesal di situasi atau saya kesal kepada, cara tulisnya. Misalnya, saya kesal terhadap orang ini jika saya berada di tempat ini karena orang ini selalu merendahkan saya di depan banyak orang. Karena gini, orang toksik adalah dia yang menikmati cara hidupnya seperti itu. Dia tidak akan berubah jika kita marah di depan wajahnya. Maka itu adalah urusan dia dengan Allah. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menuliskan kemarahan kita ke atas kertas. Namun jika ingin masih marah di depan orangnya, setelah kita menuliskan rasa kemarahan kita di atas kertas, berarti kamu harus berlatih secara terus-menerus menulis jurnal ini. Tidak apa-apa, tidak langsung jago karena membutuhkan proses. Semangat ya. Dan berikut adalah cara menulis part 1. Saya takut saya tidak cukup tidur yang membuat saya kurang produktif nanti siang dan bikin malamnya takut tidur telat lagi. Setelah menuliskan rasa takut, di paragraf kedua menuliskan rasa kesal yang akan terjadi di hari itu. Sebenarnya belum tentu terjadi, tapi tulis saja gak apa-apa. Misalnya pada karir atau pada dunia sekolah, tulis dengan aku kesal pada orang ini karena aku takut, balik lagi ke takut dia akan menjahiliku lagi,
takut bos menuntut aku ini itu, atau aku kesal pada si ini karena takut saat kumpul keluarga aku bakal digini-gini. Tulis aja semuanya. Ya, karena rasa takut itu memang valid, tapi bisa jadi gak benar, makanya kita tuliskan di atas kertas. Setelah menuliskan rasa takut dan rasa marah, berdoa, ada bagian berdoa ya. Bismillah, ya Allah, tolong berikan saya sandaran kepadamu untuk melepaskan ketakutan dan kebencian ini. Tolong agar lebih dimudahkan untuk dilapangkan dada. Kalimat doanya bisa di customize sama keinginan hati masing-masing. Di sini berakhir dengan, ya Allah, tolong bantu saya mencari visi yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan hari ini. Ya Allah, tolong berikan saya energi, fokus, dan ketenangan batin yang saya perlukan untuk melakukan aktivitas dengan baik. Amin. Nah, doanya bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Setelah ada doa, di bawahnya buat tanda tangan dan nama sendiri. Dua bagian tadi merupakan cara menulis jurnal dari Bu Anna Rangkel, dan berikut adalah keseluruhan dari yang telah kita buat. Setelah ditanda tangan, disarankan untuk menyobek kertas tersebut karena itu merupakan privasi. Setelah daily practice ini ada afirmasi, cara menulis afirmasi positif. Bisa dicek di video yang sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.